revolusi teknologi sudah terjadi. Pilihannya beradaptasi atau ketinggalan. Ini tantangan ya, bukan ancaman. Jadi kita tidak bisa lari dari zaman, tidak bisa lari dari era. Ya kita harus bisa beradaptasi dengan perkembangan zaman ini. 4.0 ya kita harus melek teknologi dong. Kalau tidak ketinggalan. Banyak orang-orang yang tidak mau beralih gitu kan, tidak mau beralih teknologi. Misalkan yang umum itu ya, generasi Gojek. Banyak juga ya ojek-ojek pangkalan yang tidak mau beralih ke Gojek online, ke ojek online. Kemudian taksi juga banyak yang memang tidak mau beralih ke taksi online, sehingga lama kelamaan mereka ketinggalan, ya mati sendiri gitu. Banyak sekarang perusahaan-perusahaan transportasi mati ya, ojek pangkalan habis karena tidak mau ikut teknologi. Nah kita sebagai tenaga kesehatan ini harus menjadikan tantangan buat kita, sehingga kita bisa semakin gencar kan, semakin masif lagi dalam mempromosikan kesehatan kepada masyarakat, sehingga pada akhirnya akan timbul sebagai tujuan dari promosi kesehatan, yaitu terciptanya kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Bagaimana untuk mencapai itu? Nah, untuk mencapai itu dibutuhkan inovasi dan keterampilan baru. Ya, kita harus selalu mengupgrade diri kita ini untuk bisa menjadi sesuatu yang lebih baik lagi. Karena dengan zaman, dengan era yang berkembang, kemampuan kita tidak bisa tetap seperti yang dulu gitu. Kalau dulu ya bisa komputer aja atau bisa mesin tik saja kan sudah bagus nih. Nah sementara sekarang tidak hanya bisa mesin tik, tidak bisa hanya komputer saja. Sekarang kita harus memainkan gadget supaya gadget yang kita gunakan itu bermanfaat, banyak faedahnya lah, gitu kan. Kita bisa bikin foto yang bagus, bisa bikin video yang bagus, bisa bikin edit foto, edit video di situ. Kemudian kita juga bisa share informasi apapun dari gadget kita. Nah jadi nggak masalah sekarang gadget kita bagus juga gitu kan, kalau memang dimanfaatkan untuk sesuatu yang bagus. Jangan sampai gadget yang bagus tapi ya tidak digunakan pada sesuatu yang positif. Ya misalkan hanya main game saja. Main game boleh-boleh saja, tapi kan jangan selamanya ya. Jangan sampai kecanduan gitu. Nah, justru yang harus dilakukan bagaimana kita memanfaatkan teknologi yang maju pesat ini menjadi sebuah untuk percepatan pengembangan promosi kesehatan. Gunakan 4.0 sebagai pendekatan atau metode baru untuk menyelesaikan masalah kesehatan. Nah, coba bagaimana nih kita meng-create 4.0 ini supaya ini menjadi sebuah solusi kesehatan. Dalam dunia bisnis sudah jauh-jauh hari ini digunakan ya, dioptimalkan. Ya misalkan tadi dalam transportasi kan ada Gojek, ada Grab, ada ojek online yang lainnya. Nah itu bisa digunakan. Kemudian dalam kesehatan, contoh misalkan ada Halodoc gitu kan. Mereka bisa melakukan pelayanan kesehatan tanpa pasien datang ke rumah sakit. Dengan duduk saja, pijat
gadgetnya gitu kan, mereka bisa mendapatkan layanan gitu. Nanti tenaga kesehatan bisa datang sendiri dan obat juga bisa datang sendiri ke situ. Bisa konsultasi via gadgetnya. Nah, kemudian ya kita apa kira-kira nih, kira-kira yang memang bisa kita lakukan sebagai solusi untuk pemecahan masalah kesehatan. Inilah perlu pemikiran-pemikiran yang inovatif di dalam diri kita. Buatlah gerakan-gerakan di masyarakat. Bikin gerakan di masyarakat, misalkan sehari mengirimkan informasi yang positif tentang kesehatan. Kita bisa bikin dulu konten yang baik atau player yang baik atau brosur yang baik. Nanti bisa kirimkan di WA grup sehingga masyarakat juga mengirimkan informasi tersebut. Tapi sumbernya ya memang harus jelas itu dari kita ya, dari tenaga kesehatan yang memang benar dan bisa dipercaya. Kemudian ini sebagai perubahan perilaku. Nah, jelas ya kalau di era sekarang itu new normal gitu kan. Nah, kita juga sama new normal dari era sebelumnya ke era 4.0. Jadi yang tadinya tidak mau serba dengan IT ya, dengan digital, ya sekarang terpaksa harus dengan digital. Nah, COVID ini mendidik kita, hikmahnya itu untuk belajar itu. Yang punya anak kecil sekarang ya belajarnya di rumah via Zoom, via WA dengan virtual itu kan. Sekarang juga kita ya belajarnya seperti ini, PJJ. Ya walaupun memang ada kelemahannya, tapi kita dituntut untuk bisa mengoptimalkan peran 4.0 saat ini.